Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan adik-adik di edukasi meningkatkan kreativitas pada anak yang diselenggarakan oleh KKN UPN Veteran Yogyakarta, kelompok 160, Desa Pandian, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Sebelum memulai edukasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Winda Francisca, biasa dipanggil Kiki, dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan ada teman saya, Widi Sekar Ing Pramadaherasti, yang biasa dipanggil Widi, dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang diadakannya edukasi ini. Pengembangan kreativitas anak menjadi hal yang sangat penting, khususnya pada anak usia dini. Pengembangan kreativitas memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak usia dini, terlebih pada kemampuan berpikir anak. Dalam mengembangkan kreativitas anak sejak dini, dapat dilakukan dengan menanamkan dan mengembangkan keterampilan khusus anak. Peningkatan kreativitas anak dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas. Pengembangan kreativitas anak bertujuan dalam meningkatkan kecerdasan dan kelancaran anak dalam berpikir serta mengekspresikan hal baru. Kreativitas sangat penting untuk dikembangkan karena kreativitas dapat meningkatkan prestasi akademik. Sehingga semakin tinggi kreativitas yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula prestasi akademik yang diraih. Dari beberapa penelitian tentang kreativitas, menunjukkan bahwa kreativitas sangat penting untuk dikembangkan, karena kreativitas memegang pengaruh penting dalam kehidupan seseorang. Maka dari itu, kreativitas perlu. Apa itu kreativitas? Kreativitas merupakan kemampuan seseorang yang dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan prestasi yang istimewa dalam menciptakan hal-hal yang baru atau sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru, menemukan cara-cara dalam pemecahan masalah yang tidak dapat ditemukan oleh kebanyakan orang, membuat ide-ide baru yang belum pernah ada, dan melihat adanya berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai pentingnya kreativitas pada anak. Yang pertama, dengan berkreasi, anak dapat mewujudkan dirinya dan ini merupakan kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, bersibuk diri secara kreatif tidak saja berguna, tapi juga memberikan kepuasan pada individu. Hal ini terlihat jelas pada anak-anak yang bermain balok-balok atau permainan konstruktif lainnya. Mereka tanpa bosan menyusun bentuk-bentuk kombinasi baru dengan alat permainannya, sehingga seringkali lupa terhadap hal-hal lain. Yang ketiga, kreativitas atau cara berpikir kreatif dalam arti kemampuan untuk menemukan cara-cara baru dapat memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, kreativitaslah yang memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya. Dengan kreativitas, seseorang terdorong untuk membuat ide-ide, penemuan-penemuan atau teknologi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah ciri-ciri anak kreatif, diantaranya mengerjakan sesuatu dengan orang dewasa, mengulangi suatu hal karena penasaran, lalu ada lancar dan fleksibel dalam berpikir, suka menerima hal baru, minat dalam banyak hal, tidak mudah merasa bosan, pintar bereksplorasi dan bereksperimen, lalu menggunakan imajinasi ketika bermain, mampu berkonsentrasi pada suatu hal, menata sesuatu sesuai selera, dan yang terakhir, aktif.
Yang selanjutnya, ada beberapa permainan yang dapat bapak atau ibu atau kakak-kakak berikan kepada anak atau adiknya untuk membantu mengembangkan kreativitas. Yang pertama, ada mendongeng. Cerita dongeng dapat meningkatkan imajinasi anak. Saat mendengarkan dongeng, anak akan dilatih untuk berimajinasi mengenai tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Daya imajinasi yang tinggi dapat menjadi bekal baik untuk meningkatkan kreativitas anak pada masa depan. Daya imajinasi sendiri merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi pengembangan kreativitas, bahkan kemampuan sains anak. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa sebagian besar ilmu pengetahuan besar yang ditemukan justru tercipta dari imajinasi yang tidak ilmiah dan bahkan tidak. Yang kedua, ada menggambar. Kegiatan menggambar merupakan sarana yang tepat dan sesuai untuk anak-anak dalam rangka mengaktualisasikan, mengekspresikan diri, dan membantu anak untuk mengembangkan serta meningkatkan imajinasi dan kreativitasnya melalui kegiatan mengeksplorasi warna, tekstur, dan bentuk dengan media menggambar yang dituangkan sesuka hatinya. Selanjutnya ada bermain alat musik sederhana. Kegiatan ini dapat membantu anak dalam menemukan hal baru yang berkaitan dengan alat musik. Selain itu, kreativitas melalui musik juga mengenalkan kepekaan anak akan irama, nada, dan suara, sehingga mampu merangsang anak dalam menciptakan sesuatu dari irama, nada, maupun suara tersebut. Musik juga menjadi salah satu media untuk anak dalam mengekspresikan perasaannya. Bermain plastisin atau play-doh. Bermain plastisin atau play-doh membantu anak dalam mengeksplorasi lingkungannya serta meningkatkan daya imajinasi anak. Permainan plastisin dijual dengan banyak warna dan mudah dibentuk. Permainan ini memotivasi anak untuk mencoba mengolah plastisin dan berusaha kreatif. Dengan menekan, menggilik, menipiskan, atau merampingkan plastisin dengan melibatkan indera tubuhnya, maka akan semakin mengeksplorasi bentuk plastisin tersebut sesuai keinginannya. Permainan kertas tempel. Permainan ini mampu mendorong anak berpikir secara aktif dan kreatif. Selain itu, menempelkan kertas pada bidang yang sudah ditentukan mampu meningkatkan motorik halus. Bisa disediakan bidang tempel dengan karakter yang beraneka bentuk maupun warna yang sesuai dengan selera. Anak juga bisa semakin berkonsentrasi dalam melepas dan menempel kertas sampai tepat sehingga merangsang pertumbuhan otak. Permainan dengan balok. Bermain balok dapat meningkatkan koordinasi mata dan tangan, mengasah motorik halus, melatih anak dalam memecahkan masalah, dan memberikan anak kebebasan dalam berimajinasi, sehingga meningkatkan kreativitas anak. Berolahraga atau menari. Berolahraga dan menari meningkatkan daya kreativitas anak melalui gerakan yang mereka inginkan. Anak pun akan memahami konsep dari gerak olahraga maupun tari dan bergerak sesuai arahan maupun sesuai kreativitas mereka. Dalam pengembangan kreativitas, terdapat 4 langkah dalam mengasah kreativitas anak. Yang pertama adalah capturing. Artinya adalah sebisa mungkin jangan melewatkan satupun ide maupun gagasan yang dilontarkan anak. Setiap anak menyampaikan idenya, kita dengarkan dan tanyakan. Selanjutnya adalah surrounding, yang artinya adalah membiarkan anak memperluas pergaulannya. Tujuannya adalah agar anak bisa berinteraksi dengan teman sebayanya. Dari pertemanannya itulah perlahan anak akan mendapatkan dan menciptakan ide-ide kreatif berdasarkan pengalamannya dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah challenging. Artinya, di sini orang tua,
guru, maupun orang sekitarnya diminta untuk memberikan tantangan kepada anak dalam menyelesaikan masalah. Masalah yang ditawarkan pun sederhana saja, misalnya menyelesaikan suatu permainan bersama. Yang terakhir adalah broadening, yaitu mengenalkan anak-anak dengan hal baru. Selanjutnya, terdapat upaya yang bisa dilakukan dalam membantu perkembangan serta pengembangan kreativitas anak, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, berusaha memahami pikiran dan perasaan anak. Yang kedua, menciptakan rasa aman kepada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya. Yang ketiga, berusaha mendorong anak untuk mengungkapkan gagasannya tanpa mengalami hambatan serta menghargai gagasannya. Yang keempat, hendaknya lebih menekan pada proses daripada hasil, sehingga mampu memandang permasalahan anak sebagai bagian dari keseluruhan dinamika perkembangan dirinya. Yang kelima, tidak memaksakan pendapat, pandangan, atau nilai-nilai tertentu pada anak. Yang keenam, berusaha mengeksplorasi segi-segi positif yang dimiliki anak dan bukan sebaliknya mencari-cari kelemahan anak. Yang ketujuh, menyediakan lingkungan yang mengizinkan anak untuk menjelajah dan bermain tanpa pengekangan yang tidak seharusnya dilakukan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kreativitas sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang dan setiap orang memiliki potensi kreativitasnya masing-masing. Untuk memunculkan kreativitas tersebut, diperlukan pengembangan kreativitas sejak usia dini, yang merupakan usia emas bagi perkembangan di usia selanjutnya. Pengembangan kreativitas dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas. Hendaknya orang tua, guru, maupun orang-orang di sekitar anak menciptakan kondisi yang mendorong pengembangan kreativitas anak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup WhatsApp yang sudah kami cantumkan di video. Terima kasih.